Yeay, Bang Bejo. Selamat malam, Bang. Malam, Apa kabar, Bang? masih seperti yang dulu. Masih seperti yang dulu. Waduh, udah lama banget gak ketemu sama Bang Bejo. Bang Bejo, makasih banyak udah mau meluangkan waktu malam ini buat ngobrol-ngobrol. Tadi saya udah sedikit prolog karena sambil nunggu Bang Bejo, jadi saya ngobrol-ngobrol sedikit lah sendiri. Bang, jadi malam ini kita mau bahas sedikit tentang tema kita malam ini adalah perlunya asosiasi untuk kelangsungan berkesenian. Ya, agak berat. Mungkin sebelumnya saya juga mau kenalin dulu ke teman-teman malam ini narasumber Bang Bejo ini siapa sih, mungkin beberapa mungkin belum tahu. Nah, ini saya banyak catat nih, Bang. CV-nya Bang Bejo ini banyak banget, Bang. Ya, jadi Bang Bejo Sulaktono, SSN, Sarjana Seni, seorang pengajar, dosen seni peran di Institut Kesenian Jakarta, masih aktif. Masih aktif ya, Bang ya? Masih. Oh ya, masih. Kemudian sebelum membuat banyak karya di dunia layar kaca di televisi, sebelumnya beliau itu pernah bekerja sebagai seorang floor manager di TV di Indosiar. Gila, saya juga pernah tuh, Bang, di Metro TV. Terus setelah itu akhirnya Bang Bejo mulai menyutradarai beberapa sinetron. Ada Pintu Hidayah, Cowok Impian, Sketsa, ada Oh Mama Oh Papa, Super Dede, Jin dan Jun, dan bahkan ada sinetron yang mendapatkan penghargaan di Festival Film Bandung, sinetron Dri Marihot, dan TV komedi romansa di Kandang Bebek, mendapatkan penghargaan di Panasonic Films. Itu baru sinetronnya tuh, Bang, di TV, Bang, di teater pun juga banyak di panggung. Ada Midsummer Night's Dream, William Shakespeare, Perkawinan, Nikolai Gogol, Mega Mega, Arifin Senur, Hitam Putih, Putu Wijaya, Bom, dan seterusnya. Banyak sekali, Bang. Wah, keren banget nih Bang Bejo, nih panutan. Nah, Bang, dengan seabrek prestasi ataupun karya yang sudah Bang lakukan dan hasilkan, kemudian tiba-tiba kita dihadapkan dengan situasi seperti saat ini, Bang. Kira-kira apa aja yang Bang Bejo lakukan selama masa pandemi ini, Bang? Boleh tahu nggak sebelum kita ngobrol ini? Ya, sebelumnya mau respon soal CV bisa besar kalau kita masuk di sebuah tempat ya, atau orang yang mau hire kita, yang ditanya bukan CV, tapi yang tanya, Anda kompeten? Mana bukti Anda kompeten? Oke. Langsung CV-nya, langsung sertifikatnya kasih. Nih, saya kompeten. Oke. Siap. Nah itu. Nah, tadi pertanyaannya ke pertanyaan Joe bahwa apa sih yang dikerjain? Sekarang ini apa aja bisa jadi kesibukan, di samping ada tanaman di sini, sudah mulai tanaman, sudah mulai bercocok tanam ya, Bang. Ada lele, ada piara burung dan sebagainya. Di samping itu juga kemarin sebagai pengurus asisten juga mengusahakan bantuan untuk pekerja seni. Kebetulan dapat bantuan dari bansos itu sekitar 103 dibantu oleh di luar itu juga ada diskusi-diskusi, kemudian juga ada kemarin sebuah protap untuk
ataupun Kemenaker tidak memiliki pengetahuan secara detail kebutuhan kita di seni pertunjukan, terutama di teater. Nah, kalau ada asosiasi ini memberikan informasi. Asosiasi ini yang menyusun protapnya yang kemudian disepakati. Nah, itulah gunanya salah satunya kenapa seniman teater harus memiliki asosiasi. Karena kebutuhannya itu untuk menghimpun komunikasi dan menyampaikan keinginan kita sebagai seniman teater. Apa sih? Oh ini, kita butuh ini begini-begini. Ah, itulah nanya asosiasi. Kan nggak mungkin setiap orang seniman teater gulung-gulung rame-rame semua ke sebuah kantor departemen kerja ataupun Kemenparekraf. Nggak bisa begitu. Harus diasosiasi, diwakilkan. Ah gitu kira-kira. Sekarang sibuknya begitu. Oke. Ya Bang, ya Bang. Oke, mungkin teman-teman tadi ada yang terlewat juga asosiasi yang sekarang sedang Bang Bejo ada di dalam asosiasi itu namanya Asosiasi Seniman Teater Indonesia Bang ya, asisten. Nah dari asisten ini nih Bang, ini abang pencetus dan pendiri gitu Bang ya, atau gimana Bang, sejarahnya gimana nih Bang? Pertama-tama ya kita kan merasa iri lihat ada satu komunitas namanya ASETI ya. ASETI itu komunitas asosiasi seniman tari. Itu nggak ada ya. Padahal kalau kita dalam kesulitan, kita nggak tahu lari kemana. Kesulitan itu kalau kita sama-sama pikirin, bersama-sama mungkin ada penyelesaiannya. Akhirnya kita sepakatlah, oke, kita proklamirkan, kita membuat suatu asosiasi, yaitu Asosiasi Seniman Teater Indonesia. Nah itu kemudian disusun ada ART-nya dan lain sebagainya. Gitu. Itu kira-kira. Tahun ini Bang ya? Tahun ini di Januari. Bulan Januari. Sebentar Bang, suara Bang kok jadi kecil ya di saya? Kenapa ya? Cek. Halo. Cek. Gimana? Cek? Aman? Hai, Cek. ini? Gara-gara telepon masuk jadi kecil Bang. Bentar ya Bang, maaf Bang. Yeah. Maaf Bang. Mohon maaf Bang. Okay. Mohon maaf penonton. Sekalian mau nyapa-nyapa tuh ada Irna, ada Aryo. Iya. Iya. Irna, Ada Mas Irna. Aryo. Rio. Apa kabar semuanya? Ada di ya, ya, ini dia aman. udah gede lagi. Oke. Aduh. Oke Bang, terus visi misinya apa nih Bang, asisten ini Bang, Asosiasi Seniman Teater Indonesia ini Bang? Ya. Kalau boleh. Ya, yang paling jelas ya begitu. Kita harus menghimpun, menginventarisir kebutuhan seniman teater, baik sebagai komunikasi, baik sebagai kesepakatan yang mau dicapai untuk bicara ke pemerintah, bukan persoalan mencari job ya, tapi begini loh, misalnya pandemi ini, kalau kita mau pertunjukan di masa sekarang ini, bagaimana caranya? Pemerintah tidak bisa membuatnya kalau tidak ada kesepakatan dari seniman teater, kan gitu. Seniman teater itu harus membuat dulu kesepakatannya seperti apa, membuat apa. Nah itu penting, karena kalau kita sepakati itu baru kita diskusikan dengan pemerintah melakukan protap sesuai dari seniman teater dan dalam hal ini dengan kerjasama dengan Kemenparekraf dan disepakati oleh Kemenkes. Kalau kita tidak pernah memberikan masukan, tentu tidak akan tercapai lah
karya maupun pementasan. Begitu juga penontonnya. Itulah kira-kira. Jadi lebih banyak untuk komunikasi. Kalau kemungkinan nanti kita punya kepentingan melakukan apa di daerah lain, kita mempunyai teman. Karena kita sudah ada silaturahmi di dalam asosiasi-asosiasi ini. Kalau kita ada kesulitan, ada apapun, kita bisa diskusikan, ya kita akomodir ke yang berwenang. Ya, dalam hal ini pemerintah ataupun pihak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Gitulah kira-kira. Oke, berarti saya ambil sedikit kesimpulan itu adalah bahwa asosiasi ini untuk mengumpulkan dan mengkomunikasikan kebutuhan para seniman, artinya kan berhubungan sama networking ya Bang. Terus kalau menurut Abang sendiri dalam keadaan seperti ini tuh seberapa penting Bang networking buat para pekerja seni Bang? Nah, ini kita ambil contoh. Bagaimana menentukan yang disebut dengan pertunjukan teater secara daring? Bagaimana caranya? Nah, ini kan banyak orang tiba-tiba membuat pertunjukan dengan hasil rekayasa ini. Tapi itu disebut pertunjukan teater. Kemudian ada lagi pertunjukan yang sudah lama itu terulang. Itu disebut pertunjukan teater secara daring. Nah, ini kan harus ada kesepakatan dari kita seniman teater untuk membicarakan ini, menyampaikan ke pemerintah. Sebenarnya secara umum bagaimana sih yang disebut pertunjukan teater secara daring itu? Kalau pikiran saya, yang paling tidak bisa dibuang adalah pertunjukan teater yang paling penting adalah kriterianya di sini dan sekarang, here and now. Itu pertunjukan teater itu di sini dan sekarang. Kalau itu hilang, maka pertunjukan teater itu berubah menjadi dokumentasi, bisa terjebak menjadi film indie karena dilakukan ada rekayasa editing dan sebagainya. Ya betul Bang. Karena yang membedakan antara film, ya baik sinetron maupun itu adalah di sini dan sekarang itu. Nggak ada film yang secara langsung, nggak ada kan. Benar-benar. Jadi harus di sini dan sekarang. Nah, apa itu sepakat? Itu kan pemikiran saya. Nah, apa yang lain sepakat nggak? Ada nggak masukan lain? Nah, itulah dia. Akhirnya kita mempunyai guide, mempunyai kesepakatan. Kriterianya begini nih, kalau mau namanya pertunjukan teater harus live, harus di sini dan sekarang. Terus proses kreatifnya seperti apa, itu yang harus disepakati. Begitu. Oke. Nah, Bang, berarti kalau tadi udah ngebahas masalah pertunjukan daring, kebetulan kan Heha kemarin juga ini Bang melakukan ujian monolog yang ditampilkan ya biasanya itu kita live, tapi karena kondisi saat ini akhirnya kita juga ya mau nggak mau kita bikin seolah-olah daring gitu Bang. Nah itu gimana tuh Bang kalau menurut Abang tentang pertunjukan Heha kemarin? Ya, sama tadi. Kalau yang mau dimasukkan adalah pertunjukan teater sesungguhnya, ya harus live di sini dan sekarang. Karena itu pertunjukan, kalau kita pertunjukan 3 hari akan berbeda. Sama kedua dan ketiga. Nah, kalau itu udah direkam, maka itu bentuknya dengan tujuan yang berbeda. Tujuan berbeda apa? Oh, itu ada dokumentasi untuk dinilai live. Itu kebutuhan dokumentasi dinilai sebuah kursus atau diklat atau workshop yang tidak masalah. Tapi sebagai sebuah pertunjukan yang sesungguhnya teater itu ya harus di sini dan sekarang. Kalau sudah ada rekayasa, rekaman, itu sudah berbeda dengan sifat aslinya teater itu sendiri, yaitu di sini dan sekarang. Karena nanti terjebak kepada meskipun kemarin nggak rekaman juga tetap menurut Abang gimana Bang? Kalau kemarin itu kan live dengan ya. Kalau kemarin itu kan kita ya. Kalau sudah live itu tinggal kriteria yang lain. Kriteria yang lain apa? Kita sepakatin. Oh, harus ada di panggung. Walaupun sudah di sini dan sekarang. Oh, itu harus di panggung teater itu. Karena kalau nggak di panggung, itu terasa sebagai kalau real set ya, itu terasa sebagai tadi ternyata jadi film indie karena bukan di atas panggung, ya kan? Jadi bentuk film lain gitu. Karena biasanya bahwa pertunjukan teater tidak selalu di panggung, iya. Tapi kan kita ngomong secara umum dulu nih. Sama seperti protap kesehatan. Umumnya apa?
ya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah, tetapi setiap tempat atau setiap keinginan, kalau kita sebut ke seniman punya kegelisahan yang berbeda, nggak selalu pengen yang begitu. Silakan Ya, ditambahkan. Kalau nggak mau pakai jaga jarak, silakan tambahkan. Misalnya gini, sebuah pertunjukan nggak bisa jaga jarak, prosesnya pasti harus menyentuh segala macam. Maka ada kekhasan sendiri. Berarti senimannya yang terlibat di situ harus tes rapid dulu, harus karantina, tidak boleh pergi, iya kan? 14 hari. iya Bang. Selama 14 hari selama pertunjukan sampai selesai harus berkumpul. Maka dihitung-hitung dari tesnya sampai dia pementasan, 1 bulan kalian itu harus ada di tempat yang sama bersama-sama sampai pertunjukan selesai. Kalau tidak mau jaga jarak, kan gitu. Oh, Iya masuk Bang. gue, estetika gue jadi terganggu nih kalau jaga jarak gitu kan. Nggak mungkin gue nggak peluk adegannya, nggak mungkin. Ya silakan. Tapi kan ada ini aturannya yang harus disepakatin. Ya lu Protapnya. harus yakin. Iya, Iya. Pemain nggak akan iya, bisa nyaman kalau memeluk tanpa yakin bahwa dia sudah sehat, ada tesnya, kan gitu. Maka iya, itu iya, harus iya. dijalanin. Nah, itulah new normal. Kalau mau jaga Iya. jarak silakan, nggak perlu tesnya, yang penting jaga jarak. Ya kan? Artinya gimana? Artinya lu blockingnya 2 meter semua, nggak boleh deket-deket. Iya, iya Iya Bang, kan? iya Bang. Nah, kalau pengen Oke, oke. nggak mau terganggu itu, ya harus tes supaya yakin bahwa kita berpelukan nggak ada masalah karena kita sama-sama sehat, kan gitu. Iya, iya, iya Bang, benar-benar Bang. Benar, Bang. Oke, berarti kalau misalnya masa pandemi ini udah selesai nih Bang, misalnya nih Bang. Nah, terus kira-kira eh, pertunjukan daring seperti yang kemarin itu kira-kira gimana Bang menurut Abang Bang? Yang HH lakukan ya? Jadi Kira-kira kita apa ambil, catatan? ya, kita ambil contoh ini. Kalau kalau ngelihat pertunjukannya Hea kemarin itu hampir rata-rata penontonnya katakanlah 80% nyaman sampai gitu kan. Walaupun ada kendala sedikit, rata-rata memaklumi. Kendala teknis itu rata-rata memaklumi. Tapi itu live kan. Jadi Live Bang, live Bang. iya, deg-degannya apa semuanya itu sebagai sebuah pertunjukan teater sama. Cuma diwakilkan oleh kamera aja. Nah, kalau misalnya ada kendala, misalnya suaranya nggak benar, segala itu harus diatasin untuk menjaga sifat di teater itu sendiri atau di sini dan sekarang. Bukan gara-gara, wah ini sinyalnya nggak benar segala macam, mendingan nggak usah begini deh, rekod aja. Nah itu kan menghindar dari apa namanya yang seharusnya. Kalau Iya Bang, sudah rekod, ya larilah terjebak tadi. Tiba-tiba jadi dokumentasi, tiba-tiba fantasi. jadi, ya nggak asik lagi. Tapi rata-rata kalau gitu kan nggak ada masalah tuh. Tinggal ada kendala sedikit teknis. Oh yang punya Joe, oh yang punya ini. Tapi ada yang ini enak nih, jelas nih. Karena pakai apa? Earphone ya kan? Yang Airport. Ya, ya airport. itu kan bisa diatasin. Nah Iya, iya. ternyata ternyata kalau kita bandingkan dengan konser kemarin tuh ada konser apa sih ya? Konser Roma Irama ya, apa konser si Ruth Sahanaya apa segala macam itu dalam Iya satu Bang. hari. Iya, Ruth Sahanaya penghasilannya 100 berapa juta itu dalam satu hari dia bikin Wush. konser. Iya, dalam satu malam itu. Artinya ternyata konser itu juga bisa dijual secara daring dan apa namanya keuntungannya juga ratusan juta. Nah ini kalau kalau mau dilakukan maka yang harus dipikirkan karena ini kan kita lari ke profesional ya. Karena kita kan Iya Bang. membandingkan kayak Rusana ke profesional. Artinya pekerja-pekerja teater kita pemain semua harusnya udah profesional, tinggal memasukkan yang namanya medianya, mengadaptasi medianya, baik si pemainnya maupun yang soal kompetensinya kita anggap sudah selesai. Maka akan lebih mudah. Misal contoh gini, kalau protapnya itu harus 70% dilakukan proses kreatifnya itu harus secara daring. Konsepnya, kemudian setelah konsepnya, penafsirannya, baik apa kostum, apa segala macam, baik blocking, itu semua sudah dikasih secara daring. Bahkan Iya mereka betul. sudah coba semuanya. Penafsirannya sudah benar semua, 30% itu pada saat tinggal latihan secara langsung.
30% itu bisa dihitung cuma 14 hari atau paling lama 20 hari latihan. Cukup bisa pentas. Itu sudah pernah terbukti kemarin. Ketika William Shakespeare saya pentasin Midsummer Night's Dream. Itu hanya 20 kali latihan. Naskah sepanjang itu. Dan kolosal pula. Bisa 20 kali latihan secara langsung bertemu. 20 kali latihan dan 2 tim lagi. Itu latihannya kita jam sampai 5 jam. Sudah cukup. Karena tidak ada persoalan tadi. Latihan pernapasan, latihan apa. Sudah selesai. Pekerjaannya sudah menjadi aktor. Jadi ketika secara daring itu ada diskusi untuk menyamakan keinginan saudara maunya apa ini dicatat semua dilatih sendiri. Begitu ketemu sudah tes semuanya sepakat aman tes oke kita latihan 20 hari sampai pementasan 10 hari maka sebulan selesai apa namanya untuk bersama-samanya. Nah ini bisa dijual udah tinggal disiarkannya secara live. Berarti tinggal medianya bagaimana bisa dijual secara live. Konser bisa, kenapa kita nggak bisa menjual secara live? Nah, untuk mencoba ini tentu harus ada insentif dari pemerintah. Apa? Tadi tesnya mahal, tes rapid itu. Rapid test atau swab itu semuanya mahal. Harus diberikan insentif dari atau subsidi dari pemerintah. Ketika itu terjadi, maka kita bisa mendorong sama-sama bahwa setiap seniman teater mau pentas harus dikasih gratis subsidi untuk tes. Maka produksi atau industri seni pertunjukan bisa berjalan lagi. Begitu. Oke. Cukup detail ya Bang ya. Hilang Tapi lagi. berarti suara kenapa Bang hilang? Suara lo kecil lagi. Cek. Halo, tes. Oke. Masih kecil ya Bang? Masih kecil udah. Bang? Udah. Oke, aman ya Bang ya? Sip. Aman. Iya sih, memang kendala di kondisi seperti ini Bang ya, tapi memang kami juga di HEHA juga berusaha untuk ya bukan hanya melakukan inovasi tapi juga mempush diri kami juga kira-kira hal apa yang bisa kita lakukan untuk menjalankan terus kegiatan kelas ini gitu Bang. Ya mungkin banyak kekurangan dan makasih juga Bang buat catatannya. Tadi buat masukan-masukannya. Cukup detail juga dan cukup banyak. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, Bang. Kita kembali ke asisten lagi, Bang. Persyaratan untuk bisa masuk ke dalam situ sebagai seniman teater. Apakah ada persyaratannya, Bang? Atau apakah mesti ada karyanya dulu atau gimana, Bang? Ya, yang jelas kan kalau dia mau disebut seniman teater tentu ada karyanya. Masih kecenderungannya adalah bukan secara formal. Ini loh, saya CV-nya pernah pentas. Enggak gitu juga. Tapi lebih cenderung kepada proses pergaulannya. Misalkan ada yang share pertunjukan ini, segala macam ini, kita bisa lihat dari situ. Masih bentuknya tadi. Berkomunikasi secara secara lisan, belum ada ketentuannya karena ini kepengurusan baru. Nanti kepengurusan yang masih kepengurusan asal ada dulu. Nah, nanti kalau sudah mulai ada legalitas segala macam, kita harus ada yang namanya kongres segala macam gitu. Tapi ini hanya untuk membuat ini berjalan dulu. Ini berjalan dulu penting. Nanti katakanlah ini hanya semacam proklamasi seperti zaman dahulu, yang penting merdeka dulu, urusannya nanti deh belakangan, hal-hal yang di luar kemerdekaan itu nanti kita beresin. Nah itu yang lagi urgent, banyak sekali yang mau dikerjakan sama seniman teater tetapi tidak punya salurannya karena semua keputusan segala macam bantuan subsidi segala macam itu harus melalui asosiasi lah yang akan mengatur sendiri apa yang diinginkan, apa aturannya, bagaimana ini semuanya asosiasi. Tanpa asosiasi kita nggak punya power ya untuk menyatakan bahwa saya satu orang nggak ada artinya, tapi kalau bersama-sama akan ada artinya. Gitu loh. Nah, Bang, dari pembahasan tentang asosiasi ini dan yang tadi masih berhubungan sama networking, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah kan
masih banyak tuh Bang beberapa seniman gitu ya, mempunyai ego dan ya mempunyai ya ego lah, ego komunitas gitu Bang ya, merasa gue lebih hebat atau komunitas saya lebih baik gitu. Nah, dan mereka tuh belum sadar pentingnya networking gitu Bang. Kira-kira gimana Bang menurut pandangan Abang? Ya, tadi pertama-tama ya kita harus cari dulu yang sedikit perbedaannya, sedikit perbedaannya. Tapi sebenarnya perbedaan itu nggak ada masalah karena di luar dari keasosiasi mereka akan memiliki kepentingan sendiri di dalam asosiasi masing-masing. Karena asosiasi ini hanya memberikan apa komunikasi untuk kesepakatan-kesepakatan tertentu. Misalkan tadi, oh kita ngomong masalah kriteria pentas teater secara daring itu harus tinggi apa. Kemudian berapa lama sih kita boleh pentas di masing-masing kesepakatan-kesepakatan. Tapi kesepakatan itu bukan berarti menghambat orang yang di luar perbedaan kita. Bisa kita sepakat nih dalam asosiasi pertunjukan teater masa pandemi ini 1 jam. Nggak boleh lebih dari 1 jam. Karena lebih dari 1 jam itu bisa staminanya apa segala macam terganggu, bisa kesehatannya terganggu dan itu bisa tertular. Tapi kalau ada seniman, gua pengen tetap 4 jam, nggak ada masalah, silakan. Ini kan guide aja, bukan harus dilakukan. Tetapi kita sebagai sesama seniman kan memberikan gambaran dengan melakukan pertunjukan 1 jam itu mengurangi proses penularan. Itu lebih terjaga kesehatannya. Tapi bahwa ada yang pengen tetap 4 jam, monggo. Yang penting Anda punya apa jawaban protapnya seperti apa. Kalau proses 4 jam dalam latihan itu selama sebulan itu terganggu nggak fisiknya. Kemudian pertunjukannya, penontonnya bagaimana. Kalau 4 jam itu kan punya ini sendiri lagi, kekusan sendiri lagi, nggak ada masalah gitu. Jadi asosiasi tidak membuat mereka tidak memiliki kebebasan. Silakan. Ini hanya kesepakatan umum aja. Oke. Menarik Bang. Selanjutnya nih Bang. Apa impian Abang untuk seni pertunjukan Indonesia setelah ini? Jangka pendek dan jangka panjang, Bang. Yang hampir sama di setiap profesi seni itu adalah kepastian untuk honor atau pendapatan dari seniman. Ya. Itu ini juga kaitannya dengan asosiasi itu. Asosiasi itu harus memberikan gambaran. Berapa sih honor seorang sutradara teater? Kan gitu. Dengan 1 jam atau 2 jam pertunjukan. Berapa sih? Kan selama ini kalau Anda dapat kerjaan dari pemerintah, ya ini nggak bisa dibicarain. Terserah. Mau dikasih berapa aja. Kita nggak bisa. Dengan adanya asosiasi itu kita bisa mengatur diri kita. Kita loh yang menentukan gaji kita berapa nih sebagai seniman teater. Kita bisa menentukan. Itu kita bahwa itu ada kayak kalau di buruh itu tripartit itu ya harus ada pekerjanya, penggunanya, sama pemerintahnya. Itu kan harus disepakati. Tapi kalau yang paling bawah yang paling membutuhkan ini adalah seniman teaternya tidak membuat kesepakatan itu, maka tidak akan terjadi. Jadi standarisasi kontrak itu harus ada di di profesi seniman teater. Kalau nggak ada, kita nggak punya gambaran hidup. Bagaimana nih? Sampai sekarang nggak bisa menjadi pekerjaan kalau tidak ada standarisasi itu. Nah, standarisasi itu bisa berjalan kalau ada masukan dari asosiasi. Begitu. Jadi penting banget itu. Cita-cita saya adalah membuat bagaimana seorang aktor memiliki pendapatan paling tidak itu standar dengan upah UMR DKI Jakarta minimal. Jadi harus sudah mulai ada yang namanya gini. Yang ini kan belum berjalan. Di Ancol itu ada banyak sekali membutuhkan aktor. Baik untuk atraksi
kayak opera-opera gitu ada tuh di Samudra. Tapi tidak pernah masuk. Kenapa nggak pernah masuk ke apa namanya lingkungan kerja seni kita? Nggak pernah ada. Ada lagi pertunjukan di dalam aqua, ada dalam apa namanya air. Itu butuh Oh ya, aktor. Cuman nggak ada komunikasi. Nah ini nantinya harusnya ada pertunjukan seperti misalnya di PCC yang harus continue, sehingga kalau udah continue sehingga si aktor itu punya pekerjaan continue yang setiap bulannya ada penghasilannya. Banyak gedung-gedung teater yang belum maksimal, misalnya Barata sekarang pertunjukan cuma Sabtu doang atau Sabtu Minggu doang, artinya ada 5 hari yang kosong. Nah itu kan bisa diisi. Nah inilah kita dorong bagaimana caranya orang anak-anak pelajar itu yang sekarang sudah hampir setiap SMA, SLTA itu mempunyai rutinitas untuk nonton itu. Tinggal diatur jamnya, bukan malam hari tapi sore atau siang hari, sehingga seniman teater itu memiliki memiliki rutinitas pertunjukan yang pasti. Bayangkan ada berapa SMA di Jakarta. Nah, itu bisa menjadi konsumen atau penonton kita itu, asal bisa dikelola. Dan Gitu. seniman tersebut jadi Bang, konsisten terus melakukan sesuatu gitu Bang ya. Nggak ada istilah lagi nggak ada callingan gitu, lagi Iya, nggak bengong. ada. Iya. Iya, Harus. Bang. Oke. Jadi harus sudah mulai kita sepakat mikirin itu ada yang namanya taman mini. Yang orang datang ada teater apalah atau ada ini, itu bisa semuanya diisi sama seniman-seniman teater. Di luar naluri dia berekspresi atau berkarya, tetapi ada pekerjaannya menyutradarai pertunjukan ini, pertunjukan itu. Tapi kan di luar itu ada yang orang pengen berekspresi sesuai dengan keinginannya, nggak peduli sama penontonnya. Adalah misalnya tim untuk eksplorasi itu, silakan kan gitu. Nah ininya, jadi kalau si atmosfer pertunjukannya sudah banyak, maka si seniman teater ini bisa lebih jelas menjalankan hidupnya. Ada masa depannya. Iya. Iya. Itu harapan Bang Bejo tuh Bang ya, jangka pendek Iya. sama jangka panjang semuanya. Oke, keren Bang. Ini udah masuk pertanyaan dari teman-teman nih Bang. Dari Om Swam. Kira-kira kapan protap ini resmi bisa digunakan sebagai guide? Ya. Itu Bang, pertanyaan pertama Bang. Jadi protap seni pertunjukan ini baru sekali didiskusikan atau di FGD kan ya. Ada forum diskusinya itu minggu yang lalu. Ini kira-kira 5 hari atau 7 hari lagi dibuatkanlah draft final. Tapi draft final masih bisa berubah gitu. Untuk didiskusikan lagi. Seharusnya makin cepat makin bagus. Paling tidak karena ini guide. Kalau guide itu draft aja sudah bisa dijalankan. Karena kan bukan sesuatu yang pasti, hanya guide secara umum yang kemudian dimodifikasi masing-masing senimannya atau daerahnya, persis kayak misalnya peraturan dari Kemensos Menteri Kesehatan, yaitu bahwa jaga jarak, masker, dan ini ya kan. Kemudian ada PSBB, tapi masing-masing daerah, pemerintah daerah memiliki kekhususan, maka dia diberikan keleluasan mengatur sendiri. Oh gue nggak lockdown, gue masih bisa jalan, silakan. Oh udah mulai transisi ini new normal, persilakan. Masing-masing daerah memiliki kekhususan. Begitu juga ini ya, karena ini guide ya, umumnya adalah begini guide-nya. Tapi begitu nggak sesuai sama gue, mahal nih, gue harus tes dulu apa yang meyakinkan. Oh ini dulu, diatur lagi. Jadi tapi tetap kalau mau menunggu itu kira-kira 10 hari lagi. Kira-kira 10 hari lagi lah. 10 hari lagi Bang ya. Sip. Lumayan Bang 10 hari. Iya. Kita udah bingung nih mau ngapain sekarang.
Nah nih selanjutnya Bang, ada pertanyaan dari Junef Kutai. Bang Junef, selamat Bang malam. June, ya. Jika menunggu pemerintah untuk mensupport pertunjukan secara live, kira-kira solusi apa yang bisa kita lakukan saat ini dengan kemampuan teknologi yang tidak mumpuni? Mungkin kemampuan teknologi yang tidak mumpuni maksudnya gimana nih Bang Junep? Tidak ada internet kah atau gimana? Saya juga kurang jelas nih Bang. Hmm. Ya, Kira-kira ketika solusinya apa Bang menurut pandangan Bang Bejo? ya kembali ke tetap kreatif, ya. Artinya guide itu pun untuk membuat kita tetap kreatif. Jadi nggak perlu nunggu guide itu pun kita tetap kreatif. Kenapa kita tetap bisa kreatif nggak nunggu guide? Karena sudah ada guide-nya secara apa umum, yaitu bahwa kita harus jaga jarak, ya kan? Kita harus cuci tangan, kita harus pakai masker. Begitu persoalannya. Kalau pakai masker, gua nggak bisa dong lihat ekspresinya. Nah, bagaimana kalau nggak pakai masker? Problemnya bisa tertular nggak? Kalau mau kalau kita yakin ya buka masker ini teman kita nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Berarti harus ada proses ini, kan gitu. Kalau di FTV itu begitu. Kita 14 hari. Iya, kalau di FTV begitu Iya, udah mulai ada tuh. Jadi kita di satu ya. lokasi selama FTV itu misalnya paling lama 5 hari. Itu nggak boleh kemana-mana sampai selesai. Artisnya, krunya Oh, nggak boleh oke, pulang. Ya kan? Di oke, situ oke. itu sudah ada. Sudah aman di situ. Kan untuk Oke. FTV itu selesai. Hmm, Ada pemangkasan atau apa pengurangan kru Bang? ada. Jadi sama Ada ya. konsep itu tadi. Jadi kru itu dipaksa untuk minimalis. Seneng banget yang namanya produser kalau dia bilang minimalis. Pemain juga. Iya. Di pemain juga dipaksa untuk penulisnya membuat adegan-adegan yang tidak membutuhkan orang banyak. Serat Misalnya, banyak. iya, Ya. adegan perkawinan, ya dibuang. Adegannya setelah perkawinan berarti, ya kan? Iya, iya, Terus iya, iya. adegan, iya, adegan apa kekuburan, apa menguburkan orang meninggal, lalu dibuang. Yang ada dibikinlah setelahnya atau sebelumnya, kan selalu begitu tuh, bisa diakalin begitu. Maka Iya. terciptalah begitu juga set dan lokasinya dibuat minimal. Artinya eh, misalnya 70% di interior rumah yang bisa apa namanya dijaga, apa namanya keamanan kesehatan dan sebagainya dibuatlah adegan-adegan yang lebih banyak di interior supaya terjaga. Kemudian lokasinya tidak pindah-pindah. Dia misalnya di satu tempat di Cibubur, di lokasi Buperta, ya sudah itu aja, nggak usah kemana-mana. Kayak gitu. Udah mulai berpikir begitu. Makanya mereka bisa syuting tetap berjalan. Walaupun protap itu belum resmi, tapi mereka sudah jalanin. Nah, bagaimana bisa jalan tuh orang-orang syuting? Ya tadi, dia secara kreatif membuat keamanan dirinya masing-masing. Karena nggak ada ganjaran atau hukuman orang yang melanggar itu. Hukumannya itu nanti keluar ya dari si corona itu. Kalau lu protapnya bener, lu aman. Kalau enggak, diikin sama corona. Begitu new normal ini di produksi ini juga sama di dalam pertunjukan juga gitu. Kalau pengen ini aman, berarti kan senimannya proses kreatifnya harus bersama-sama di satu tempat sampai selesai. Berapa lama? Hitung aja sendiri. Kalau pertunjukan 1 jam, lu latihan paling paling lama 2 jam udah cukup karena lu ngulang 2 kali kan, ya kan? Udah ngulang 2 kali. Kalau 1 jam tuh udah ngulang 2 kali. Kalau mau lebih banyak lagi ya 4 jam. Tapi kalau dipangkas setiap hari bisa latihan 8 jam karena tidur bareng di situ di karantina itu, maka proses latihan dalam 1 bulan sudah selesai. 1 bulan nih, 3 minggu udah cukup. Lu karantina kan diminimalis. Jadi pemain-pemainnya hanya 4 orang. Kemudian lighting dan segala macam hanya dikumpul-kumpulkan, timnya hanya 10 orang. 10 orang berproses untuk pentasan bulan depan. Itu bisa. Nggak ada masalah. Yang penting sama-sama komitmen, nggak boleh lagi telepon-teleponan sama anak, video call doang. Nggak boleh pulang sampai selesai pertunjukan. Iya, 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 oke, oke, Bang. Iya. Ya, Iya. itu salah satu antisipasi yang terjadi sekarang tuh, Bang ya. Iya, harusnya bisa. Oke.
Karena itu akan menjadi apa semacam komitmen pada diri. Pekerjaan lu apa kalau ditanya? Seniman teater. Tapi kerjanya cuma 2 jam mikirin teater. Kan nggak nyambung. Terus lu protes. Gue seniman teater nggak pernah dibayar yang bener. Lalu latihan paling 2 jam setiap hari. Itu pun dalam seminggu paling 3 kali. Kalau yang ini jadi bener. Sebulan penuh lu latihan. Bersama-sama bisa 8 jam, 10 jam. Selesai satu karya. Ini baru namanya pekerjaan. Yang bener tuh begini sebenarnya. Mantap. Berarti dengan kondisi seperti ini yang penting kita tetap berkarya, Bang ya. Iya, harus tetap kreatif. Tetap kreatif dan tetap berkarya. Iya. Tadi Bang Juneb bilang ternyata beberapa pertunjukan yang saya tonton online terkendala dengan masalah teknis teknologi. Ya, semua merasakan hal itu Bang Juneb. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Iya Bang. Pertanyaan selanjutnya Bang, dari Abdi Kuputra. Belakangan ini terjadi perdebatan dan aksi penolakan pembangunan Taman Ismail Marzuki. Pandangan Bang Bejo dan peran serta organisasi Bang Bejo seperti apa? Dan sebenarnya apa tujuannya pembangunan tim tersebut? Waduh, gimana? Ya gini, kalau salah diteruskan ya sama-sama, tapi ya saya paham. Walaupun tidak 100% untuk bagaimana caranya membuat tim itu terselamatkan sesuai marwahnya. Kebetulan juga terlibat di dalam grup Septim. Tidak ada hotel, yang sangat ramai itu tidak hotel, tapi adanya wisma, dan itu berapa lantai itu dibatasi. Kemudian jadi semua pembangunan itu sekarang harus konsultasi dengan tim perumus dari Septim. Artinya sudah diakomodir semua kebutuhannya, semua keinginannya, bahwa apapun yang mau dibangun itu harus berdasarkan diskusi dan negosiasi dari Septim yang ingin bahwa tim itu tetap menjadi sebuah pusat kebudayaan dan kesenian, bukan pusat bisnis. Kenapa Septim tidak ingin ada hotel? Karena tim itu bukan sebuah pusat ekonomi atau sebuah pusat bisnis. Ketika ada hotel, maka kita cenderung berasumsi ini udah mulai mau jadi bisnis. Nah, itulah yang dicurigai oleh Septim. Maka kita memberikan rekomendasi jangan hotel, tapi wisma. Dulu pernah ada. Nah, kalau wisma, maka harganya sesuai dengan kantong dari seniman. Nah, kan ada juga yang bilang, loh, kan ini buat pertunjukan orang-orang internasional segala macam. Ya kan nggak tiap hari orang internasional itu akan begitu. Dan di depan tim itu banyak berderet yang namanya hotel. Nggak jauh. Harusnya pihak DKI tidak berebut bisnis di situ dengan hotel-hotel yang sudah ada. Harusnya membina. Harusnya menjalin hubungan. Jadi kalau ada kebutuhan seniman untuk berhubungan dengan seniman internasional sehingga ada hotel yang bisa, tinggal disalurkan. Seniman bisa memberikan kerjasama dengan hotel-hotel yang ada di situ. Nggak perlu menjadi membuat sebuah hotel lagi jadi bersaing dengan hotel-hotel yang lain. Nah, ini sebenarnya kan nggak baik. Harusnya tadi ya menggunakan yang sudah ada gitu. Itu yang paling penting, karena pengennya tim masih tetap menjadi pusat kesenian, bukan pusat bisnis. Kenapa didorong untuk DKI tidak bekerja sama dengan Jack Pro misalnya? Karena Jack Pro tidak memiliki kompetensi di dalam kesenian dan kebudayaan. Dia adalah sebuah wadah kantor yang bergerak untuk cari keuntungan.
menangkap persoalan-persoalan di situ, walaupun tidak maksimal, tidak apa namanya, tidak benar-benar total memperjuangkan itu ya. Di situ masih ada, kalau dari IKJ itu ada David Karo yang bisa militan di situ. Ada Mas Mono, ada Eksanjen, ada macam, ada Bang Cok Utagaol, dari teater mandiri. Nah itu. Oke, siap Bang. Mana ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Belum. Oke. Karena kita sudah mau memasuki 5 menit terakhir nih Bang. Menurut saya 5 menit terakhir karena tadi saya masuknya keduluan Bang. Cukup menunggu Bang Bejo lama. Pesan terakhir nih Bang, atau sebelum kita tutup nih Bang, pesan untuk para pekerja seni menghadapi situasi seperti saat ini Bang, dari seorang Bang Bejo. Dari yang namanya teater itu adalah kasta yang paling tinggi dari sebuah kesenian. Teater adalah kasta seni yang paling tinggi karena di situ semuanya ada. Ada seni, ada musik, ada drama, ada tari, ada semua. Kastanya paling tinggi adalah teater. Tetapi sampai sekarang nasibnya paling jelek. Nasibnya paling jelek. Padahal dia kastanya paling tinggi. Nah, untuk itu pelaku seni teater harus memiliki solidaritas yang besar. Apa saja yang dikerjakan oleh seniman teater harus saling mensupport. Karena sampai sekarang ini harus menjadi hashtag kita adalah teater harus dibela. Itu yang paling penting. Jadi apapun, sejelek apapun sebuah pertunjukan teater harus dibela. Dibelanya tentu dengan cerdas ya. Bukan berarti elek terus dibilang bagus, enggak juga. Tetapi bagaimana mengungkapkan kritik itu supaya teman-teman yang melakukan pementasan, membuat karya itu tidak kapok, tapi merasa disupport. Karena itu apapun yang dikerjakan oleh seniman teater dimanapun harus dibela. Kalau ada teman teater dari daerah datang ke Jakarta, harusnya itu sama seperti komunitas Vespa. Satu Vespa 1000 saudara. Itu penting untuk orang-orang teater sekarang ini. Jadi jangan sampai ada orang daerah terdampar di Jakarta itu tidak punya tempat untuk apa-ngapain. Bahkan untuk makan doang atau numpang tidur doang. Nah itu bahaya. Jadi asisten, kalau ada teman-teman teater di luar di Jakarta tiba-tiba terdampar di sini, paling tidak punya rumah di rumah saya. Kalau nggak bisa traktir di penginapan atau di hotel di HH juga atau bisa. Itu harus begitu. Ya, oke. Jadi kita harus contoh itu tuh anak Vespa, komunitas Vespa. Satu Vespa 1000 saudara atau 1.000.000 saudara, seluruh teman. Itu yang paling penting karena itu dibutuhkan seniman teater sekarang. Oke Bang, mantap Bang, luar biasa sekali. Banyak banget masukan dan ilmu-ilmu yang udah diberikan oleh Bang Bejo kepada kita semua. Banyak banget catatan yang sudah saya bold, saya garis bawahin, mulai dari bagaimana sebagai sebuah asosiasi kita bisa menghimpun dan mengumpulkan para seniman-seniman. Kemudian kita bisa membuat kesepakatan dan mendiskusikan kepada pemerintah agar nasib para seniman juga paling tidak bisa lebih baik gitu Bang ya. Ya. Kemudian di closing statement ini juga ada catatan yang sangat saya bold sekali. Teater adalah kasta yang paling tinggi. Seniman teater